Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, selamat malam. Bertemu kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini, melalui satu perenungan firman Tuhan yang mengatakan, melakukan dengan tekun. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 yang mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, pondasi hidup orang Kristen ialah firman Tuhan. Firman Tuhan, bila kita melakukannya dengan tekun, maka hidup kita bagikan orang yang membangun rumahnya, membangun kehidupannya, membangun masa depannya, membangun keluarganya di atas batu karang yang kokoh. Saudara, terlalu sering orang Kristen mengabaikan firman Tuhan, dan karenanya ketika pencobaan datang, kesulitan datang, aniaya datang, persoalan datang, maka runtuhlah pertahanannya. Hidupnya menjadi kehilangan arah. Saudara, ketaatan sejati tidak cukup dengan perkataan, melainkan harus diikuti dengan tindakan. Ketaatan meliputi mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 mengatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Tuhan yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagaimana firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, kita ingat, Yudas mengetahui perkataan Tuhan, tetapi ia tidak melakukannya, tidak melakukan apa kehendak Tuhan melalui perkataan firman Tuhan itu. Dan karena ketika badai datang, cobaan datang melanda, rumahnya runtuh, pertahanannya rubuh, yaitu hidupnya. Kiranya dengan adanya COVID-19 ini, iman kita tidak goyah, kehidupan kita tidak tergoyahkan, pengharapan kita pun juga terus berkobar-kobar, karena firman Tuhan telah menjadi pondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pondasi hidup kami yang kokoh. Di dunia ini terlalu banyak hal yang bisa meruntuhkan pertahanan diri kami. Begitu banyak hal-hal yang duniawi tawarkan yang berpotensi menjatuhkan kami. Banyak orang yang telah runtuh pertahanannya karena salah memilih pondasi hidup. Dan karena itu kami sungguh-sungguh mensyukuri jika pondasi hidup kami yaitu Yesus Kristus. Sungguh-sungguh itu dapat membuat kami bertahan menghadapi berbagai macam badai kehidupan ini. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami hingga kami dapat bertahan sampai kesudahan alam atau sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk kehidupan yang kami boleh perjuangkan hari ini. Kontribusi yang dapat kami berikan bagi keluarga, bagi perusahaan di mana kami bekerja, bagi pelayanan di mana kami mengabdi, bagi pendidikan di mana kami menyatakan ilmu dan pengetahuan kami, bagi kehidupan bersama. Dan malam ini bila nanti kami tidur, janganlah kami dari sakit penyakit, gangguan yang tiba-tiba datang. Biarlah seluruh
kehidupan kami tetap dalam dekapan-Mu. Hingga besok pagi kami dapat bangun dengan sejahtera dari Tuhan. Saudara, untuk semua itu, bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.